bocah ini sangat bodoh, tapi hidupnya sangat hoki. Di sekolah, ia lari karena dibully. Tapi, karena larinya terlalu cepat, ia direkrut jadi pemain rugby. Lalu jadi mahasiswa fakultas olahraga. Dengan mudah, ia masuk ke timnas. Saat dewasa, ia ikut perang Vietnam. Dan kebetulan jadi pahlawan nasional. Bahkan, presiden sendiri yang memberinya penghargaan. Saat coba-coba main pingpong, ia menjadi atlet nasional. Bahkan cuma bilang, shit happens saja. Kata-katanya jadi tren. Bekas lap wajahnya jadi motif kaos terlaris di Amerika. Ia berinvestasi di toko buah. Lalu baru tahu kalau itu perusahaan elektronik Apple. Namanya Gum. Karena waktu kecil bungkuk, kakinya dipasangi penyangga. Saat bungkuknya sembuh, giliran kakinya yang bengkok. Ibunya bilang, jangan sampai orang bilang, mereka lebih kuat darimu. Kamu sama seperti mereka. Tapi, Gum berbeda dari orang lain. IQ-nya hanya 75. Menurut peraturan sekolah, minimal IQ-nya harus 80 untuk bisa masuk. Tapi, ibunya mengusahakannya. Gum akhirnya sekolah di bus. Semua anak memusuhinya, dan tidak mau duduk dengannya. Hanya seorang gadis bernama Jenny yang menerimanya. Mereka menjadi sahabat. Sejak itu, mereka membaca bersama, melihat bintang, bahkan tidur bersama. Suatu hari, beberapa anak membuli Gum. Jenny menyuruhnya lari. Siapa sangka, Gum lari secepat kilat, sampai penyangga kakinya patah. Ia merasa lari seperti angin untuk pertama kalinya. Anak-anak yang memusuhinya sampai bengong. Setelah dewasa, di tempat yang sama, dan pembuli yang sama. Tapi, pembuli kini naik mobil. Jenny menyuruh Gum lari lagi. Gum lari ke lapangan rugby di sekolah. Pelatih rugby melihatnya karena larinya sangat cepat. Gum direkrut jadi mahasiswa olahraga, dan jadi atlet rugby kebanggaan sekolah. Lalu, ia jadi atlet timnas. Bahkan, ia bertemu Presiden Kennedy. Setelah main rugby selama 5 tahun, ia lulus dari universitas. Lalu, ia menjadi tentara. Ia mendaftar di BAS. Ia berkenalan dengan teman baru. Namanya Buba. Buba bilang nenek moyangnya adalah penangkap udang. Ia bermimpi ingin punya kapal penangkap udang sendiri. Di markas, pelatih bertanya, "Kenapa kamu di sini?" "Aku di sini untuk menuruti perintahmu." Pelatih sangat puas dengan jawabannya. "Kamu sangat jenius, IQ-mu pasti 160. Hidup tentara sangat prihatin." Tapi, Gum santai saja. Ia fokus pada perintah, dan tidak mau memikirkan yang lain. Saat disuruh merakit senapan dengan cepat, Gum melakukannya sangat cepat, sampai memecahkan rekor. Di tengah malam, ia kangen ibunya dan Jenny. Saat itu, Jenny sedang bernyanyi di bar. Gum pergi melihat Jenny saat libur. Ia melihat Jenny dikerjai seorang pria. Gum langsung meninjunya. Ternyata, selama ini, Jenny tidak bahagia. Ibunya meninggal, dan bapaknya mesum. Jenny dewasa lebih awal. Gum menyatakan cintanya. Tapi, Jenny merasa tidak pantas untuk Gum. Ia mengusir Gum. Sebelum pergi, Gum bilang ia mau ke Vietnam. Jenny paham. Gum mau pergi perang, dan cuma mau pamit. Jenny bilang, kalau terjadi sesuatu, jangan berontak, langsung lari. Sejauh mungkin. Apa kamu dengar? Gum mengangguk. Aku tahu. Setelah liburan, Gum dan Buba dikirim ke perang Vietnam. Pria tampan ini adalah atasan mereka. Ia adalah prajurit hebat. Beberapa hari berikutnya, kerjaan mereka hanya berjalan dan memotong rumput. Suatu hari, hujan lebat turun. Sekalinya hujan 4 bulan. Setiap hari, mereka berendam dan tidur di air. Malamnya, Gum dan Buba mengobrol tentang cita-cita mereka setelah pensiun. Kalau Gum bosan, Buba mengajaknya menangkap udang bersama dan menjadi kaya bersama. Akhirnya, hujan berhenti. Belum sempat senang, musuh menjatuhkan bom. Ledakannya sangat besar. Mereka tidak sempat merespon. Teman-temannya menyuruh Gum lari. Ia teringat pesan Jenny, lalu lari tunggang langgang. Gum berhasil menghindar, tapi ia sadar Buba tak mengikutinya. Gum balik lagi. Karena aksinya ini, Gum mendapat gelar tentara kehormatan, yang hanya ada 4 di Amerika. Saat mencari Buba, ia juga menyelamatkan temannya. Gum bola-balik, dan menyelamatkan beberapa jiwa, termasuk atasannya dan Buba. Tapi, Buba tewas karena terluka parah. Sebelum mati, Buba bilang, "Aku mau pulang." Gum hanya terluka ringan. Selama di rumah sakit, ia belajar main pingpong. Temannya bilang, "Tidak peduli apapun, tujukan pandanganmu pada bola." Keistimewaan Gum adalah, saat melakukan sesuatu,
ia fokus dan tidak memikirkan hal lain. Saat lari ia fokus lari, saat merakit ia merakit, saat main pingpong, ia fokus ke bola. Tekniknya makin jago. Gum menghibur tentara yang terluka dengan permainannya. Akhirnya, ia bertanding mewakili Amerika di Liga Persahabatan melawan Tiongkok. Ia juga mengikuti beragam pertandingan internasional. Sejak itu, Amerika dan Tiongkok resmi menjalin hubungan diplomatik. Gum jadi terkenal. Bahkan, Nixon mengundangnya ke Istana Negara. Gum diinapkan di Hotel Watergate. Malamnya, Gum melihat di kamar seberang ada orang yang terus memakai senter. Gum menelepon resepsionis dan bilang di seberang mati listrik. Tolong dibetulkan dulu. Ternyata, Gum melihat kriminal di skandal Watergate. Gum lalu membeli perahu nelayan yang ia beri nama Jenny. Gum menulis surat pada atasannya dan mengundangnya bergabung. Mereka menjadi nelayan, tapi mereka hanya menangkap rongsokan, sampah, kaleng, dan sepatu bekas. Seekor udang pun tidak ada. Hingga suatu hari, ada hujan badai. Semua kapal udang di sana rusak. Hanya kapal Gum yang dipenuhi udang tanpa usaha sama sekali. Usaha mereka berkembang, dari satu kapal jadi 12 kapal. Akhirnya, mereka buka perusahaan penangkap udang. Atasannya berterima kasih pada Gum karena telah menyelamatkannya. Gum mempercayakan perusahaannya pada atasannya dan pulang menemani ibunya yang sakit hingga ia meninggal dunia. Atasannya membantunya menginvestasikan uangnya yang Gum kira adalah perusahaan buah. Ternyata mereka berinvestasi di Apple. Gum jadi kaya raya. Ia memberi orang tua Buba sebagian sahamnya, lalu menyumbang gereja karena ibunya bilang uang itu yang penting cukup. Sisanya cuma buat pamer. Gum juga memotong rumput di ladang tetangganya secara gratis. Malamnya, ia kangen Jenny. Suatu hari Jenny muncul. Gum tak pernah merasa sebahagia ini. Mereka jalan-jalan dan mengobrol. Gum ingin melamarnya. Meski aku tak pintar, tapi aku tahu apa itu cinta. Tapi, Jenny menolaknya. Jenny diam saja. Tapi, malam ini Jenny masuk ke kamar Gum. Gum, aku juga mencintaimu. Esoknya, Jenny pergi. Ia masih galau. Setelah Jenny pergi, Gum stres. Ia memutuskan untuk lari melepas stres. Ia lari hingga ujung jalan tol, lalu ke pinggir kota. Lalu, ia lari hingga Alabama. Ia mengitari Samudera Pasifik, dari ujung satu ke ujung lain. Setelah lelah ia tidur. Kalau lapar, ia makan. Gum lari selama 3 tahun. Banyak orang yang memperhatikannya. Media mewawancarainya. Bahkan, ia mendapat pengikut. Mereka terinspirasi oleh tekad Gum yang tidak ada matinya, seperti membawa harapan. Seorang pengusaha stiker bertanya slogan hidupnya. Tanpa pikir panjang, Gum bilang, "Shit happens." Pengusaha itu mendapat pencerahan. Stikernya laris. Lalu, ada pengusaha kaos yang nyaris bangkrut. Ia minta bantuan Gum. Tiba-tiba, mereka kecipratan lumpur karena ada mobil lewat. Gum mengelap wajahnya dengan kaos itu, dan akhirnya menjadi emot smile yang mendunia. Di rumah, Gum mendapat surat dari Jenny. Jenny ingin menemuinya di savana. Saat melihat Jenny, ia sudah banyak berubah. Jenny sudah matang, dan tidak labil lagi. Gum tak mengira Jenny punya anak darinya hasil malam itu. Anaknya sangat sehat dan pintar. Gum membawanya pulang, dan akhirnya mereka menikah. Seperti Gum, pikirannya sederhana, hanya terus maju, fokus pada pekerjaan sekarang, dan mencintai sepenuh hati. Sisanya serahkan pada nasib. Percayalah, Tuhan tak akan mengkhianati orang yang berusaha.